Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mulai acara ibadah kita sore hari ini, marilah kita berdoa di tempat kita masing-masing. Amin. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya dan berseru, seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburkanlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang pertama sampai dengan 4. Demikian, hukum pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada hari enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dalam segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian pembacaan hukum Taurat. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan, agar kita dikuatkan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga, untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah, melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami, dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita membaca epistel pada Minggu Trinitatis hari ini yang diambil dari kitab Roma 5 ayat 1 sampai 5. Kita membaca secara bergantian, di ayat 5 kita membaca bersama-sama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, ada suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengar warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resel Sutoyo, Minggu 12 Juni 2022. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Trinitatis. Topik minggu,
Tuhan kita mulia dan agung. Kedua, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 12 Juni 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, keluarga Marson Budiman Panjaitan dan Ibu Dewi Francisca Haturnip, datang dari HKBP Resort Taman Mini Distrik 8 DKI Jakarta. Alamat Jalan Sumbawa nomor 27 Sektor Cipinang Bali. Roni Oktavianus Sinaga dan Ibu Bethesda Yohana Togatorop beserta seorang anak datang dari HKBP Resort Cengkareng Distrik 8 DKI Jakarta. Alamat Jalan Permata nomor 1 RT 5 RW 5 Sektor Cipinang Asam. F. Reinhard Nathanael Togatorop dan Ibu Mitra Litwina Siahan, daftar ulang, alamat Jalan Permata nomor 1 RT 5 RW 5 Sektor Cipinang Asam. Ketiga, anggota jemaat pindah. Mulai Minggu 12 Juni 2022 telah pindah jemaat dari HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, keluarga Chandra Ditasona Manurung dan Ibu Horna Yosi Widianita Gultom, pindah jemaat ke gereja HKBP Resort Srengseng Sawah Distrik 8 DKI Jakarta. Keempat, himbauan pertangyangan sektor. Bagi sektor yang sudah bisa melaksanakan pertangyangan di rumah jemaat dengan lebih dahulu melihat kepada kondisi lingkungannya, maka dihimbau kepada sintua sektor agar membuat jadwal pertangyangan di sektor masing-masing dan menyerahkannya ke sekretariat gereja. Kelima, persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 12 Juni 2022, di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kategorial remaja HKBP. Minggu 19 Juni 2022 di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk Ulaon Jending HKBP yang seharusnya dilaksanakan Minggu 5 Juni 2022. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Keenam, pertangyangan sektor. Kamis 16 Juni 2022, gereja kita akan mengadakan pertangyangan sektor secara tatap muka masuk pukul 19.30. Sebagai tuan rumah pertangyangan adalah Sektor Halim, Kampung Makassar, UKI, Paduan Suara Genesis, dan Punguan Perempuan HKBP Sutoyo. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA Group Sektor. Ketujuh, sektor kategorial dan paduan suara. Sermon kategorial dan paduan suara HKBP Sutoyo sudah aktif kembali dan mulai Minggu 19 Juni 2022, kategorial dan paduan suara sudah dapat mengisi kor dalam ibadah dengan ketentuan hanya 2 kor di setiap ibadah dan mematuhi prokes pada saat bernyanyi pakai masker. Setiap musik yang menyusun jadwal setiap paduan suara setiap minggunya PIC Pendeta E. Ambarita sesuai dengan jadwal terlampir. Kedelapan, Sekolah Minggu HKBP Sutoyo. Minggu 19 Juni 2022, Sekolah Minggu HKBP Sutoyo sudah diperbolehkan ibadah tatap muka. Jadwal ibadah dan ruangan kelas terlampir dan tetap menjaga prokes. Kesembilan, ibadah kaum difabel HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Rabu 22 Juni 2022, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melalui Panitia Tahun Kesehatian akan melaksanakan ibadah bersama dengan kaum difabel yang dipimpin oleh Eporus HKBP bertempat di Sopomar Pikir mulai pukul 14 WIB. Dihimbau kepada sintua dan jemaat di sektor-sektor yang difabel untuk mengikuti ibadah tersebut serta menyerahkan data pribadi masing-masing difabel ke panitia melalui Pendeta Anggias Huta Barat dan Pendeta Tiominar Ujung. Undangan terlampir, link pendaftaran dapat diminta dari sintua sektor masing-masing. Kesepuluh, mutasi pendeta.
Minggu 26 Juni 2022 di ibadah pukul 10.30 akan dilaksanakan mutasi pendeta Halim Perdana Simbolon STH dari HKBP Resort Sutoyo menjadi pendeta resort di HKBP Resort Mela, Distrik 9, Sibolga, Tapteng Nias. Sekaligus pelantikan pendeta Riz Julatri Donald Simamora menjadi pendeta fungsional di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop sebagai ucapan terima kasih kita kepada pendeta Halim Perdana Simbolon STH dan keluarga selama melayani di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan dengan sukacita. Setelah selesai ibadah akan dilanjutkan dengan ramah tamah di lantai 2 serbaguna yang dihadiri parhalado 2 orang utusan setiap sektor serta paduan suara dan tamu huria. Ke-11 perubahan jadwal minggu. Sehubungan dengan mutasi pendeta di HKBP Sutoyo Minggu 26 Juni 2022, maka jadwal ibadah minggu berubah untuk sementara waktu. Ibadah pukul 11.00 jadi masuk pukul 10.30 dan ibadah pukul 15.00 jadi masuk pukul 16.00 WIB. Ke-12 berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Manahan Peter Situmorang Oppo Michael Doli Rabu 5 Juni 2022, tutup umur 77 tahun, meninggalkan istri Sinta Revil Borusinaga, sektor Cipinang Asam. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ke-13 sumbangan. Diterima sumbangan dari paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo. Bunga altar untuk Minggu 12 Juni 2022, ucapan syukur atas ulang tahun paduan suara kasih choir yang ke-11 tahun. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hadir di tengah-tengah gereja ini, maupun yang mengikuti secara live streaming, firman Tuhan di minggu kita hari ini tertulis di Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat ke-10. Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat ke-10 saya bacakan bagi kita semua, kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini adalah Mazmur nyanyian Daud. Dan para penafsir meneliti kemungkinan besarnya bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang pertama sekali dinyanyikan oleh Daud. Makanya disebut Mazmur pertama Daud. Dan selain itu Mazmur ini juga disebut dengan Mazmur nyanyian malam. Karena apa? Karena ketika itu Daud di dalam posisinya dia sebelum menjadi seorang raja. Dia adalah seorang gembala. Dan biasanya di konteks zamannya, seorang gembala itu bukan hanya pergi harian lalu pulang sorenya untuk kembali ke rumahnya. Tidak. Tapi di zamannya seorang gembala akan membawa kawanan dombanya ke padang rumput dan bahkan harus tinggal di sana dengan beralaskan bumi tempat tidurnya dan beratapkan langit sebagai atapnya. Dia di tempat yang terbuka. Lalu diprediksi ketika dia mengatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ketika dia mengatakan itu, di kemungkinannya ketika itu dia sedang menatap langit. Dia melihat langit. Dia melihat segala ciptaan Allah. Lalu dengan kekaguman dia mengenal Sang Pencipta itu sebagai seorang yang mulia. Jadi kemuliaan Allah dilihat bukan dari segi apa yang dia terima dalam kehidupannya, melainkan dari apa yang dia hadirkan, yang dia ciptakan, yang dia hadirkan bagi setiap manusia. Jadi Daud
mengakui kemuliaan Allah, melihat dan bahkan merespon kemuliaan Allah dengan matanya karena dia menangkap setiap ciptaannya. Lalu kemudian setelah dia melihat langit dan dia menyanyikannya dan dia mengagungkan Tuhan, bahkan dia mengatakan semua yang ada di seluruh bumi ini memuliakan Allah. Di ayat 3 tiba-tiba dia mengatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Saya berusaha berpikir, kenapa ya sudah berbicara tentang langit, tiba-tiba pemazmur ini berbicara tentang seorang bayi, seorang anak yang menyusui, yang masih bergantung. Bayi itu adalah satu makhluk yang lemah. Bayi itu dimana dia tidak bisa mengkomunikasikan perasaannya kecuali dengan hanya menangis. Minta bajunya dibuka aja dia oe-oe. Dia kelaparan dia oe-oe. Haus dia oe-oe. Dia tidak bisa bicara apapun. Tetapi kenapa? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui telah kau letakkan dasar kekuatan. Saya kemudian mau membandingkan semua ciptaan dengan manusia. Mari kita lihat, barang siapa yang ada doginya di rumah. Kalau menyebut nama aslinya kayak gimana ya, apalagi orang Batak ya kan. Ya B1 lah ya. Nanti kalau B1 jadi lapar klien. Dogi aja lah. Coba barang siapa di antara kita yang mungkin ada peliharaannya dogi di rumah kita. Perhatikanlah anaknya. Ketika dia lahir, apa yang terjadi? Begitu dia lahir, udah bisa merangkak-rangkak. Lalu gak berapa lama kemudian, dia sudah bisa melakukan banyak hal. Itu baru lahir, bayi. Dari binatang. Mau kalian lihat sapi, kek, kambing, domba, atau apapun, semua itu diciptakan Tuhan, dia langsung bisa melakukan sesuatu. Tetapi lihat manusia. Siapa di sini lahir langsung ngomong, langsung bisa bicara? Halo dok. Dokternya takut. Siapa di antara kita yang begitu lahir udah mandiri? Mandi sendiri, makan sendiri, cari sendiri? Enggak ada. Semua bergantung kepada orang tuanya yang melahirkan atau orang yang lebih dewasa daripadanya. Artinya semua kita hadir di dalam kelemahan. Kita semua hadir ke dunia ini diawali dari sesuatu yang lemah. Berbeda dengan ciptaan yang lain. Tetapi lihatlah, meskipun kita dilahirkan dari sesuatu yang awalnya lemah, tetapi di dalam diri kita Tuhan meletakkan dasar yang kuat sehingga yang tadinya kita hanya mampu oe-oe, kemudian kita bisa belajar, memahami, berpikir, mengikuti, menentukan, bahkan berdiskusi dalam kehidupan kita. Dari bayi yang tidak tahu apa-apa, kemudian dia bisa memanggil mama hanya dengan mendengar. Kemudian dia bisa bertambah besar, bertambah dewasa, bertambah kemampuannya dan lebih jauh sekali dari ketika dia bayi. Yang tadinya dia tidak bisa melakukan apa-apa, kemudian setelah dia dewasa, dia mampu melakukan banyak hal. Bahkan mungkin dia dimampukan melakukan sesuatu yang baru. Kalau si dogi, begitu dia lahir dan dia merangkak, dia hanya akan merangkak. Ketika dia begitu sudah bertumbuh besar pun, dia tetap dengan akal yang seperti itu. Dia tidak berubah. Yang tadinya dia makan dari lantai tiba-tiba pakai piring, gak ada. Yang tadinya dia makan begitu saja langsung, baru tiba-tiba dia melipat tangan dan berdoa, tidak ada. Dia tidak sama seperti manusia. Allah menciptakan kita dari yang lemah menjadi sesuatu yang mampu memuliakan Allah. Oleh karena itu, kita manusia ciptaan yang berbeda. Ada satu hal yang mau kita tangkap dari teks ini. Ketika dia katakan di mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu telah kuletakkan dasar kekuatan
Oleh karena itu kita harus memahami, ketika aku menyadari aku adalah manusia yang lemah, tetapi di dalam diri saya Tuhan meletakkan sesuatu kekuatan yang membuat tidak ada ciptaan Allah yang begitu lemah dengan persoalan hidupnya. Karena Tuhan sudah mengatakan Dia tidak pernah menguji siapapun orang yang percaya melebihi dari kesanggupannya. Artinya, muliakanlah Tuhan di dalam kelemahan. Itu yang mau kita pelajari. Oleh karena itu, dalam teks kita hari ini, Mazmur ini mengingatkan tentang bagaimana seseorang itu mampu memuliakan Allah. Kalau kita melihat, bagaimana kita mau melihat ukuran manusia atau penilaian atau tolak ukur manusia tentang dirinya atau tentang harga dirinya atau harga diri orang lain. Kalau tolak ukur manusia menilai harga diri orang lain, pertama adalah apa yang dia miliki. Lalu kemudian apa yang dia capai. Seseorang itu akan dinilai berharga sekali jika dia memiliki harta, memiliki tahta. Ketika dia memiliki sesuatu yang berbeda dari orang lain, dia akan dihargai memiliki harga yang tinggi dari orang lain. Memiliki jabatan, capaian pendidikan, sekolah yang tinggi, pekerjaan yang bagus, pasti dia akan dianggap memiliki harga diri dan dia akan menjaga harga dirinya di depan banyak orang. Namun pemazmur hari ini mengajarkan kita bahwa sesungguhnya Allah itu memberikan sesuatu yang berharga dalam diri kita, yang harus kita pahami bagaimana firman Allah menilai dan menghargai kita. Dikatakan dalam diri kita yang masih penuh dengan kelemahan pun Allah meletakkan kekuatannya. Oleh karena itu, orang yang menyadari kekuatan Allah ada dalam dirinya lah yang memiliki harga dan nilai di mata Tuhan. Yang menghargai dirinya di mata Allah, bukan mata manusia. Karena penilaian orang terhadap kita itu pasti berubah, pasti berbeda. Tapi kalau penilaian Allah bagi kita itu akan tetap sama. Apa penilaian Tuhan? Dikatakan jika aku melihat langitmu, buatan jari-jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Sungguh, kalau ketika penciptaan Allah berfirman untuk menciptakan segala sesuatunya, tetapi ketika menciptakan manusia, Allah membentuknya. Artinya Tuhan sendiri yang bekerja membentuk kita. Tuhan sendiri dengan tangannya membentuk kita. Maka Tuhan sudah menentukan bahwa kita adalah ciptaan yang spesial, yang baik, yang berharga. Oleh karena itu kalau Tuhan pun menilai kita berharga dan bernilai, sesungguhnya kita semua harus menghargai diri kita sendiri. Jangan pernah menganggap bahwa engkau lebih lemah dari orang lain. Jangan pernah melihat kelemahanmu memang fakta dalam kehidupan kita. Memang sungguh semua ciptaan itu seperti kita manusia memiliki kelemahan, kita memiliki kekurangan, tetapi tidak pernah sekalipun Tuhan mengatakan bahwa kelemahanmu membuat kita tidak layak di hadapan matanya. Justru Dia datang untuk kelemahan kita. Dia berkarya untuk kelemahan kita supaya kita disanggupkan. Oleh karena itu ketika pemazmur bertanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia itu sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuat hampir sama seperti Allah. Anda sama seperti Allah. Di Kejadian 1 dikatakan bahwa manusia itu diciptakan Allah segambar dengan Dia. Segambar artinya apa? Kalau segambar, saya pernah ditanya sama pelajar studi Inang. Katanya kan di Alkitab bahwa kita itu diciptakan segambar dengan Tuhan. Kalau segambar dengan Tuhan berarti Tuhan itu banyak mukanya ya. Kok gitu kau bilang? Yalah Inang, ada yang hitam manis, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang jerawatan, ada yang muka mulus,
Berbeda-bedanya kita semua, bahkan yang di sini sekalipun jarang yang bisa mirip sama saya. Karena saya ciptaan langka daripada Anda juga. Kita semua berbeda. Lalu yang mana wajah Tuhan itu? Oleh karena itu pahamilah bahwa sesungguhnya kita, kesegambaran kita mirip dengan Allah, dikatakan pemazmur, namun Engkau telah membuat kami hampir sama seperti Allah dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Artinya kita mirip dengan Allah karena di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, Tuhan meletakkan kemuliaan dan kehormatan yang daripada Tuhan. Engkau menjadi mulia karena engkau berpikir, berakal, memiliki kasih Allah. Engkau menjadi terhormat karena ketika engkau hidup meskipun di dalam kelemahan itu untuk memuliakan Dia. Jadi semuanya kesegambaran kita adalah di dalam bentuk kasih Allah. Beda dengan ciptaan lain. Ya, induknya Dogi pun dicintainya anaknya. Tapi itu sebagai bentuk hubungan yang dekat karena ketika pertama sekali dilihat. Coba kalian antarkan induknya itu setelah berapa lama dipisah, itu gak akan bisa bersama. Tetapi orang yang segambar dengan Allah, dia adalah orang yang telah menghidupi kasih Tuhan di dalam dirinya menjadi ciptaan yang berarti meskipun memiliki banyak kekurangan. Jadi kita harus menghargai hidup kita, bahwa kita ciptaan Allah yang diciptakan dari yang hina menjadi pemilik kemuliaan Tuhan. Makanya kalau kita lihat di Alkitab kita, Mazmur 8 ini diberi judul manusia hina sebagai makhluk mulia. Jadi kemuliaan Tuhan itu ada di dalam diri kita sehingga kita berharga. Dan kemuliaan itu hadir ketika apa? Dikatakan, engkau membuat Dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Yang mau dikatakan adalah kita diposisikan Allah lebih tinggi dari ciptaan lainnya. Dan bahkan ketika Dia mempermuliakan kita di dalam hubungan kehadiran Tuhan Yesus sebagai anak itu, kita selalu dipermuliakan Allah. Jadi Tuhan sendiri pun sudah menilai dan mengangkat kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam kemuliaan Allah. Kalau topik kita yang mengatakan Tuhan kita adalah mulia dan agung, maka engkau adalah ciptaan yang berasal dari sesuatu yang mulia dan agung. Dan segala sesuatu yang berasal dari yang mulia dan agung, perbuatan, perkataan, hidupnya selalu mulia dan layak diagungkan. Jadi mari kita mencoba menyederhanakan firman hari ini. Sungguh saya bergumul sekali bagaimana menyederhanakan, apalagi saya ditugaskan melayani lagi di jam 18 ini. Saya harus berusaha membuat firman ini sederhana untuk bisa dipahami. Oleh karena itu saya mau kasih satu hal untuk menyederhanakan firman ini tentang hidup di dalam kemuliaan Allah. Seorang yang telah menerima Tuhan Yesus, yang dia dilahirkan di dalam kemuliaan Allah, tentu sikap dari yang melahirkan itu ada di dalam dirinya. Biasanya seorang anak akan bertumbuh di dalam keluarga dan dia akan selalu mencerminkan apa yang terjadi di rumahnya. Jika di rumahnya sering keluar nama-nama binatang, maka di luar pun akan demikian. Jika dia adalah orang yang diajar di rumahnya penuh dengan kasih, dia mampu berbagi, itu akan dia bawa di luar sana. Oleh karena itu setiap orang yang berasal daripada Allah, yang mulia itu, kita harusnya hidup mulia. Kita harusnya hidup sama seperti Dia yang telah memberikan, yang meletakkan kekuatan bagi kita untuk membungkam kekuatan kejahatan dunia ini. Yang membuat kita harus mampu melihat bahwa Allah itu besar dan agung. Perbuatan jari-jari tangannya itu bisa menciptakan segala sesuatunya yang gak bisa dihentikan oleh manusia. Dan kita harus memahami bahwa aku spesial. Mari kita lihat. Bulan, bintang, planet adalah benda yang jauh lebih besar dari kita. Kita hanya sebutir debu ya kan, dari antara ciptaannya.
Tetapi tidak ada bulan yang bisa mengatakan tidak untuk memutari bumi. Tidak ada matahari yang bisa mengatakan tidak mau bersinar lagi. Udah segitu besar. Tetapi kita ciptaan yang istimewa. Kita diberikan Tuhan free will, kehendak bebas untuk memilih dalam kehidupan kita. Keistimewaan kita dari segala ciptaan. Oleh karena itu pemazmur dalam teks ini juga untuk mempermuliakan Tuhan, dia harus memakai kehendak bebas seperti kesegambarannya dengan Allah. Karena Allah pun memiliki kehendak bebas untuk ciptaannya. Demikian juga lah setiap ciptaan yang khususnya manusia yang telah lahir di dalam kemuliaan Allah, dia hidup di dalam kehendak bebas yang menyatakan asal kehidupannya, yaitu Allah yang mulia. Jadi ingatlah Amanginang, kita adalah manusia yang spesial, yang diciptakan Tuhan di dalam kemuliaannya. Tidak ada hal yang lebih buruk dari temanmu, meskipun terlihat dia lebih hebat darimu. Saya pernah membacakan cerita buat anak-anak saya sebelum tidur. Cerita ini juga bagus untuk kita-kita. Jadi dikisahkan seperti ini. Kisah seekor keong dengan seekor katak. Jadi keong kan kita tahu ya jalannya lambat. Katak kita tahulah kelincahannya. Jadi dalam dongeng itu si katak ini selalu mengejek si keong. Lebet nih nama. Kalau saya bikin anggap aja lah orang Batak dia kan. Lebet. Kau jalan aja kayak gitu kau. Dasar memang keong katanya. Lalu si keong ini juga merasa kok gitu ya, Tuhan ini gak adil. Kenapa dia menciptakan aku yang begitu lambat, tetapi si katak itu bisa meloncat sesuka hatinya kemana saja. Dia bisa berenang, dia bisa berjalan, dia bisa di atas apapun dia mau kemana pergi dengan cepat. Padahal aku sendiri udah aku lambat, dikasih beban lagi membawa kemana-mana cangkangku, maksudnya tempatnya cangkangnya. Dia bilang itu rumahnya. Kemana-mana harus kubawa, berbeban berat lagi aku. Dia bilang begitu. Jadi dalam cerita itu si keong itu merasa kerdil dibandingkan si katak. Namun tak beberapa lama kemudian di cerita itu dikatakan seekor raja wali sedang mencari mangsanya. Dia terbang di sekitar di atas dari si katak dan si keong. Lalu begitu melihat si keong itu sedang berjalan, si raja wali itu langsung mau menerkamnya. Namun dengan hitungan detik dia langsung boleh masuk ke dalam rumahnya sehingga dia bisa melindungi dirinya. Sayangnya si katak yang lincah itu, si katak yang bisa loncat kemana-mana itu, dengan sekuat tenaganya pun ia berlari, tetapi dia tidak lepas dari cengkraman si burung elang raja wali yang kejam itu. Dan akhirnya dia mati dan menjadi mangsa. Saya berpikir begini, tidak ada manusia yang terlalu hebat yang layak sombong. Tidak ada juga manusia yang penuh dengan kekurangan yang layak untuk mengurung dirinya merasa kecil di hadapan orang lain. Semua ciptaan Allah itu memiliki maknanya di dalam kehidupannya. Jadi sebagai ciptaan Allah yang di Kejadian 1 ayat 31 mengatakan bahwa Allah sudah melihat semua yang ciptakannya itu adalah baik. Kita juga harus memandang diri kita baik. Kita juga harus mengagungkan bahwa yang memberikan yang mulia itu adalah Allah kita, memberikan kemuliaannya bagi diri kita sehingga kita harus hidup menghargai diri kita sendiri. Meskipun kita memiliki kekurangan, tapi tidak ada orang yang di dalam kekurangan itu yang boleh menyatakan dirinya tidak layak, bahkan mungkin mengutuk Tuhan dikarenakan dia merasa tidak layak. Atau tidak ada orang juga yang boleh menyombongkan kelebihannya dan menganggap dirinya lah Tuhan di atas dirinya sehingga dia selalu bisa mengkerdilkan orang lain. Tidak, justru sebaliknya. Jika Tuhan memberikan sesuatu yang lebih kepada saya, lebih dari orang lain, Anda harus melihat itu sebagai panggilan Tuhan untuk menghidupkan namanya yang mulia itu melalui perbuatan-perbuatanmu yang mulia juga.
Berbagi kepada sesama adalah perbuatan yang mulia, yang mencerminkan kesegambaran kita dengan Allah yang memberikan kemuliaan itu bagi kita. Jadi kita menghidupi kemuliaan Allah, bukan memberi kepada Allah kemuliaan itu. Makanya saya pernah dulu waktu masih kuliah semester 1, kami suka ada saudara saya yang ngajak saya ke satu gereja. Dan di gereja itu semua orang itu buat saya luar biasa antusiasnya ketika dipimpin oleh leadernya di dalam ibadah. Diteriakkan oleh leadernya mengatakan, beri kemuliaan bagi Allah. Semuanya bertepuk tangan, berdiri, bertepuk tangan, beri kemuliaan bagi Allah. Tapi saya memahami begini, apakah saya bisa memberi kemuliaan bagi Allah? Atau yang ada yang benar adalah saya menghidupi kemuliaan Allah? Ini perlu kita pahami. Sesungguhnya kita menerima kemuliaan Allah manusia hina sebagai makhluk mulia karena Allah memberi kemuliaannya bagimu sehingga engkau berharga, bernilai dan bermartabat di mata Allah. Kita memiliki nilai harga bukan dikarenakan apa yang kita miliki, melainkan karena Allah memberikannya bagi kita. Jadi beri kemuliaan kepada Tuhan dengan menghidupi kemuliaannya. Bukan memberi kepada Tuhan tetapi menghidupi kemuliaan Allah bagi sesama kita. Hiduplah mulia sebagai ciptaan Allah yang kita hadir dari kemuliaannya yang agung. Itu yang pertama sekali yang mau kita pelajari. Lalu kemudian Daud di sini mengatakan, ya Tuhan kami betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kita diminta supaya menghidupi kemuliaan Allah itu tanpa menuntut balas apapun karena memang kita sudah memperoleh terlebih dahulu. Kita sudah memperoleh terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Jadi ada satu cerita seperti ini. Ada seorang anak, dia baru pulang, anak kelas 1 SMP lah. Jadi ketika dia pulang, di perjalanan dia menemukan dompet. Lalu dia ambil dompet itu, dia lihat ada lengkap, ada uang di dalamnya, ada KTP di dalamnya, ada semua, sampai alamat yang punya dompet ini ada di dalamnya. Lalu dia berpikir, aku kan ciptaan Tuhan, ini buatku atau gimana? Dia bergumul, ku ambil apa enggak ya, untuk ku aja apa enggak, atau ku antarkan. Lalu dia mengingat pelajaran di tempat sekolah minggunya, dia bilang gini, mata Tuhan melihat. Dia bilang, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Oleh karena itu, karena Tuhan melihat, aku harus hidup mulia seperti dia. Aku harus antarkan dompet ini kepada orangnya. Lalu ketika dia melihat KTP itu dan dia lihat, oh kayaknya rumah ini dekat dengan rumahku, gak begitu jauh. Lalu ketika dia tanya alamat itu, rupa-rupanya alamat itu adalah alamat halaman gerejanya sendiri. Baru sesampainya, barulah dia tahu bahwa nama pendetanya, saya bikin aja dulu ya namanya, nama pendetanya si Togap. Oh iya ya, ini kan Togap Pasaribu. Oh iya pendeta kami, aku ingatnya Pasaribunya aja. Oh ini pendeta kami, katanya. Baru ketika itu dia akhirnya pergilah. Tak berapa lama diketuknya lah pintu rumah pendeta itu. Baru kemudian dia bilang, dibuka oleh pendetanya. Dan ketemulah sama pendeta Pasaribunya. Dibilang, Amang, ini dompet Amang ya? Oh iya, aku udah capek, aku mencari-carinya. Di mana kau temukan, katanya? Di pinggir jalan Amang tadi di sana. Oh gitu, cobalah periksa dulu Amang, siapa tahu ada yang hilang. Dibilang si anak yang tadi. Baru si pendeta buka, lengkap. Ada di situ surat-suratnya, ada KTP-nya, SIM-nya dan semuanya. Lalu dilihatlah isi jumlah rupiahnya. Dia lihat, oh jumlahnya sama. Tapi ketika waktu dia membuka dompetnya itu, dia berpikir melihat jumlah uang yang ada di dalamnya. Baru karena melihat wajahnya pendeta itu keriput, si anak itu bertanya, Amang ada yang hilang ya? Ada yang hilang enggak? Enggak sih, uangnya sama. Memang tadi uang saya hanya 100.000, mungkin karena akhir bulan kali itu ya. 100.000 aja ada di sini katanya. Tapi saya bingung, kata pendetanya.
Yang kuingat uangku 100.000, lembaran satu lembar aja 100.000 katanya. Tapi kok ini jadi 10 ribuan semua kali 10 katanya. Kok bisa ya katanya. Paling aku ingat kali aku. Karena jalang-jalangnya itu katanya pula. Ingat kali aku selembarnya. Kok sekarang jadi 10 lembar 10 ribuan ya. Lalu si anak itu bilang gini. Oh gini Amang. Tadi sebelum nyampe ke sini aku mampir ke warung dulu. Kenapa? Iya, aku tukar dulu uang Amang itu jadi 10 ribuan katanya. Kok gitu? Iya Amang, pernah juga aku pengalaman soalnya. Waktu ketemukan dompet orang dan isinya hanya 100.000 kayak duitnya Amang. Dan waktu itu dia buka dompetnya, dia mikir-mikir mau ngasih apa sama aku. Gak ada receh dek, makasih aja lah ya. Dia bilangnya begitu. Jadi aku takut Amang mikir-mikir lagi. Gak ada receh, Amang bilang nanti. Makanya aku tukar duluan. Artinya begini, saya berpikir begini. Seseorang yang tadinya dihantar dalam kesadaran bahwa dia ingin melakukan sesuatu yang baik, mau mencerminkan kehidupan yang mulia, tetapi di baliknya dia selalu mengeker, menargetkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Manusia itu suka begitu. Kita seakan-akan mau baik. Baiklah aku sama itu bah, biar dilihatnya aku. Seakan-akan kita betul-betul baik hanya untuk merenggut sesuatu dari dia. Kita melakukan sesuatu tidak pernah menunjukkan betul-betul kemuliaan Allah dalam diri kita. Kita tidak menunjukkan bahwa memang kita benar-benar sudah dipenuhi dengan roh Allah dalam diri kita. Kita tidak pernah menunjukkan bahwa kita sedang memang menjalani jalan yang ditunjukkan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Tetapi semua di balik kebaikan itu selalu ada yang mau kita ambil. Jadi berhentilah melakukan yang baik, memuliakan Allah, menghidupi kemuliaan Allah. Hidupilah dengan kesungguhan imanmu. Karena Daud pun demikian. Ketika dia melihat langit itu dan melihat kekayaan Allah, dia tidak memperbandingkan penderitaannya dalam kehidupannya. Aku ini harus nahan dingin di sini, aku harus tidur di sini menjaga domba-domba ini. Dia tidak membicarakan tentang penderitaannya ketika dia melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhannya sebagai manusia dalam kedagingannya, karena melihat kekayaan Allah, kekayaan Tuhan. Dia tidak berpikir demikian. Tetapi pada akhirnya lihatlah bagaimana Allah selalu menyertai Daud. Allah selalu memenangkan Daud. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi Daud. Bahkan Allah melindungi nyawanya dari banyak ancaman. Bahkan dari ancaman orang terkuat ketika itu, yaitu Saul. Demikian juga orang yang mempermuliakan Allah dalam kehidupannya. Dan yang menghidupi kemuliaan Allah dalam kehidupannya. Anda tidak usah takut dan khawatir dengan kebutuhanmu. Karena dia adalah Allah yang penuh dengan kekayaannya. Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dia adalah Allah yang bisa menjawab setiap pergumulanmu, persoalanmu, kebutuhanmu. Selama kemuliaan Allah diam di dalam kita. Selama kita terus menghidupi kemuliaan Allah, tidak perlu mengkhawatirkan kehidupanmu sendiri. Tetapi bukan berarti kita tidak berusaha melakukan sesuatu. Karena Daud di dalam teks ini pun dia menyadari, melihat, merasakan, menjalani, meraba, bahkan menikmati dan melihat dirinya sebagai orang yang telah dipenuhi kemuliaan Allah. Jadi sebagai orang yang penuh dengan kelemahan, ingat, kau tidak terlalu lemah untuk layak dihina. Dan sebagai orang yang memiliki kelebihan pun, Anda tidak terlalu tinggi untuk menyombongkan diri. Lalu kedua, ingatlah bahwa ketika Anda menghidupi kemuliaan Allah, hidupilah itu dengan sungguh-sungguh tanpa berusaha memikirkan untuk dirimu sendiri. Tetapi pakailah kemuliaan itu untuk mencerminkan Allah yang segambar denganmu. Lalu yang terakhir sekali, ingatlah sebagai ciptaan yang berharga, maka hiduplah melakukan sesuatu yang berharga pula. Lihatlah sesamamu sesuatu yang berharga. Lihatlah ciptaan Tuhan itu adalah sesuatu yang berharga. Mari berusaha melakukan kehidupan kita, mengisi hari-hari kita di dalam kemuliaan Allah
untuk menunjukkan siapa Allah yang kau sembah. Siapa Tuhan yang kau taati? Siapa Tuhan yang kau kenal di dalam ciptaannya? Jadi hiduplah dengan mengenal kemuliaan dan keagungan Tuhan, dan hiduplah terus memuliakan Dia dalam perbuatanmu, dalam pelayananmu, perkataanmu, pekerjaanmu, pendidikanmu, keluargamu, anakmu, tugasmu sebagai orang tua atau sebagai anak sekalipun. Sebagai apapun Anda, hiduplah dalam kemuliaannya, karena engkau, kita semua telah berasal dari Dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, kami mengagungkan Engkau adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Engkau menciptakan segala isi dari bumi ini, dunia ini, langit, dan semua halnya dengan hanya firman-Mu saja. Namun Engkau menciptakan kami dengan begitu istimewa. Engkau memberikan kemuliaan-Mu di dalam diri kami, hidup kami, supaya kami terus hidup melakukan yang layak, menunjukkan kesegambaran kami dengan Engkau Tuhan. Maka biarlah Tuhan, ketika anak-anak-Mu ini, kami semua hamba-Mu, menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup, dihantam oleh begitu banyak gelombang persoalan, biarlah kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami dikalahkan oleh persoalan sehingga kami semakin menjauh daripada-Mu Tuhan. Namun biarlah kemuliaan-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Biarlah perbuatan kasih-Mu nyata di dalam perbuatan-perbuatan kami, sehingga kami Engkau layakkan menjadi anak-Mu, dan kami layak kelak menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Tuhan, kami tahu begitu banyak hal di dunia ini yang membuat kami jauh dari Engkau Tuhan. Terlebih kami sering sekali meniadakan Engkau di dalam hati kami. Kami menyingkirkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami lebih mengutamakan pikiran kami. Kami berusaha untuk mencari sesuatu keinginan kami saja, mencari kesenangan kami saja. Kami lupa Tuhan untuk mencari kesenangan-Mu dalam kehidupan kami, untuk mempermuliakan nama-Mu yang agung. Oleh karena itu Tuhan, hari ini melalui firman-Mu, ketika Daud mengakui kemuliaan-Mu melalui ciptaan-Mu Tuhan, kami juga ingin memuliakan Engkau dengan mengakui kami adalah ciptaan Allah yang berharga. Oleh karena itu ajar kami Tuhan untuk menghargai diri kami, menghargai setiap waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, menghargai setiap kelemahan dan kelebihan kami untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga apapun yang kami perbuat tidak membuat kami lebih sombong, tidak membuat kami juga lebih kecil dan kerdil di hadapan orang lain, tetapi semuanya itu selalu hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, lihat juga setiap jemaat-Mu ini, anak-anak-Mu, hamba-Mu yang hadir di tengah-tengah gereja ini. Lihat kehidupan mereka pribadi lepas pribadi Tuhan, pergumulan kehidupan mereka, setiap persoalan yang mereka hadapi, setiap hal yang membuat mereka khawatir saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang hadir di segala keadaan. Engkau adalah Allah yang akan senantiasa memampukan di segala kelemahan. Maka Engkau yang hadir itulah Tuhan yang akan senantiasa menemani, menjawab setiap pergumulan daripada anak-anak-Mu ini. Temani mereka, sertai mereka di setiap perjalanan hidup mereka, supaya mereka tidak semakin menjauh daripada-Mu Tuhan, melainkan tetap rindu akan firman-Mu, rindu melakukan dan menghidupi kemuliaan-Mu dalam kehidupannya, supaya dia selalu menjadi bagian dari kerajaan Allah yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, biarlah gereja-Mu ini Tuhan menjadi tempat Tuhan melakukan berkarya dan menunjukkan kasih-Mu, sehingga kasih-Mu yang kami terima melalui firman, melalui pelayanan di gereja, melalui para hamba-hamba Tuhan, menjadi kemuliaan bagi kami, dan kami mencintai iman kami kepadamu melalui pelayanan-pelayanan yang kami terima. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di atas segalanya Tuhan, kami manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Tuhan atas kebersalahan dan dosa kami, agar kami layak menerima kemuliaan-Mu, kami layak menghidupi kemuliaan-Mu, dan kami layak menjadi bagian dari kerajaan-Mu kelak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
kita mengumpulkan persembahan kita. Yang pertama untuk kategori remaja HKBP dan yang kedua untuk pembangunan gereja kita. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami segenap pelayan di tengah-tengah gereja kita HKBP Sutoyo menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhanlah yang memberkati kita dan tetaplah rindu akan firman Tuhan dan bertemu lagi di hari yang akan datang. Horas!